Hai Tribuners, ketemu lagi kita dalam Mojok Tribun Jambi. Kali ini bertajuk Awas Tergiur Investasi Instan. Setelah bersama Bapak Kepala OJK dan dari Polda Jambi, sekarang sudah hadir 2 Duta Inklusi Keuangan Provinsi Jambi. Mereka Taskia dan Rizky. Silakan memperkenalkan diri dulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Ramadandi. Saya mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Jambi dan sekarang kegiatan saya juga sedang menyusun skripsi, dan sekarang juga saya bersama Taskia menjadi Duta Inklusi Keuangan 2020. Nah, dan juga saya pernah mengikuti Lomba Liga Dangdut Indonesia 2019. Nah, selanjutnya Taskia. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Tazkia Nur El Houda. Biar mudah kita dan akrab manggilnya Tazkia aja, atau Kia kalau susah. Saya adalah mahasiswa semester 4 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, prodinya Ekonomi Islam, Universitas Jambi. Sekarang kesibukannya menjadi Duta Inklusi Keuangan Provinsi Jambi tahun 2020 sampai dengan 2021. Setelah sebelumnya juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2019. Terima kasih. Iya. Tentu Taskia dan Rizky ini mengikuti juga informasi tentang kasus penipuan berkedok investasi yang baru saja terungkap minggu lalu di Provinsi Jambi. Tadi dijelaskan tidak kurang dari 500 orang korban di Provinsi Jambi dengan kerugian sekitar 3,8 miliar. Ya, padahal kita lagi dihadang musibah COVID yang sangat mengganggu keuangan keluarga di sini. Kita mau tahu nih bagaimana pendapat dari Taskia dan Rizky, karena kita khawatir para milenial kita, termasuk mungkin para orang tuanya, kalau tidak mendapatkan pencerahan, nanti kasus seperti ini akan terulang terus. Ya, silakan mungkin Taskia dulu. Oke, baik teman-teman. Kalau misalnya menurut aku pribadi, ini kita lihat berkaca dari kasus ini beberapa minggu, dan aku juga lihat orang-orang sekitar aku, sayangnya masih banyak juga yang tertipu oleh investasi bodong ini. Masih banyak. Bahkan orang-orang terdekat yang udah kita kasih tahu tapi masih bebal istilahnya ya, bebal kayak enggak kok ada hasilnya kok, ini beneran ada hasilnya kok, kita bisa dibayar kok dari aplikasi ini. Tapi sayangnya teman-teman, sebelum kita mau melakukan investasi atau istilah kita menaruh uang kita ke suatu lembaga atau suatu tempat atau suatu aplikasi apapun itu namanya, kita harus lihat dulu 2L namanya. Itu yang selalu ditekankan kemanapun kita pergi, seminar apapun yang kita datangin itu harus 2L. L yang pertama itu logis, legal dulu, legal. Apakah dia ini udah terdaftar di OJK? Contohnya nih, kita mau nabung emas lewat Tokopedia atau lewat Dana. Apakah dia udah tergabung sama OJK? Apakah sudah diawasi oleh OJK? Kalau belum, di skip aja, nggak usah. Kenapa? Karena kalau misalnya terbukti atau kita mengalami kerugian, kita nggak bisa melapor. Iya, kita bisa melapor, cuman kan nggak diawasin OJK, tidak bisa ditindaklanjuti, dan juga istilahnya tuh udah jelas itu aplikasi atau lembaga itu bohong gitu. Yang kedua, logis. Kalau misalnya dia menjanjikan return yang tinggi, kita harus ingat high risk, high return. Kalau kita nabung saham pun itu ada resiko yang harus kita tanggung. Misalnya kayak gini, kita investasi ke salah satu perusahaan, contoh Antam. Ada resikonya naik dan turunnya tingkat investasi tadi, harga saham tadi. Nah, gitu pula kalau misalnya kita mau investasi atau nabung dimanapun, pasti ada resikonya. Kalau ada aplikasi atau lembaga yang bilang mereka tanpa resiko atau tanpa kerugian, jangan dipercaya. Karena return yang tinggi dengan iming-iming tanpa resiko itu adalah dusta. Oke. Silakan Rizky. Nah, bagi Rizky sendiri di sini mungkin masyarakat awam mempunyai kelebihan dana, namun mereka bingung untuk mengalokasikan dananya ini mau kemana. Jadi mereka berpikir investasi deh. Nah, namun di sini investasi yang mereka lakukan di situ
kurang dengan pemahaman yang lebih lanjut gitu kan. Seperti yang kita tahu, investasi kalau memang yang legal dan logis itu ada saham, ada reksadana, ada waren, ada emas juga, dan lain-lain. Nah, di sini karena kekurangannya pemahaman dari masyarakat dan mungkin kurang edukasi. Tapi walaupun kurang edukasi, saya juga ada pengalaman satu teman. Saya sudah malahan mengedukasi dia gitu kan. Ini belum terdaftar loh di OJK, namun dia tetap melakukan hal tersebut karena apa? Karena memang pada saat itu dia mendapatkan cuan yang banyak. Namun untuk kedepannya kan kita belum tahu karena ini investasi dengan skema Ponzi gitu kan. Nah, maka dari itu sudah tugas kami juga sebagai Duta Inklusi Keuangan untuk memberi pemahaman yang lebih lanjut terhadap investasi-investasi bodong yang ada di masyarakat. Itu sudah lama? Yang teman itu baru, malahan sekarang dia masih melakukan dan dia malah buat status malahan. Ini rezeki saya, jangan diatur. Ya sudah deh. Semoga diberi hikmah. Gitu. Setidaknya kami sebagai Duta Inklusi Keuangan dan pihak yang mengetahui, kami juga memberi ilmu kepada teman saya ini karena, ini nggak legal dan nggak logis loh gitu kan. Belum terdaftar di OJK, jadi ya harus waspada dan berhati-hati. Sebaiknya ketika mengetahui terjadi praktik seperti itu, kita sebagai bagian anggota masyarakat supaya tidak bertambah, kita tidak tahu ya, siapa tahu kedepannya setelah bertambah membernya baru kemudian terungkap dugaan penipuannya. Ini bagaimana bagusnya ketika kita sudah mengetahui gitu. Kalau misalnya kita udah tahu ini ya Mbak, terus kita harus yang paling pertama itu adalah mengedukasi masyarakat. Karena misalnya kayak gini, tanpa edukasi, tanpa literasi is nothing. Everything leads back to education. Semua hal itu baliknya ke edukasi. Walaupun kayak ada kasusnya yang tadi kata Bang Reski, ada yang udah diedukasi tapi masih bebal. Nah itu berarti balik ke karakter dia. Karakter manusia itu ada namanya greed, yang rakus. Contohnya gini, dia udah dapat keuntungan, serakah, serakah. Dia udah dapat keuntungan, tapi udah dibilang nih nggak bagus. Tapi karena dia udah merasakan itu dan pengen lebih lagi, nah dia ikutlah itu masih lagi. Atau ada yang kayak gini juga kasusnya kalau skema Ponzi itu. Dia harus ngajak orang dulu supaya keuntungannya bertambah, supaya dia balik modal istilahnya gitu kan. Kalau misalnya dia udah ngasih nih uang misalnya 600.000, belum balik modal, dia harus ngajak-ngajak orang, tentulah dia ngajak orang dulu kan supaya uangnya nggak hilang. Akhirnya karena dia ngajak orang lain itu, orang lain melakukan hal yang sama juga. Untuk uangnya kembali, dia ngajak orang lain juga. Atau yang udah ngerasain return karena dia angkuh tadi karena dia rakus tadi. Dia terus nambah sampai ada yang kasusnya kata 300 juta habis buat si Asam ini. Dan juga ada yang pernah gade rumah katanya Mbak. Itu sangat disayangkan sih sebenarnya. Taskia sendiri pernah nggak ditawarkan begitu? Kalau kalau SMS scam itu banyak ya Mbak ya, dari SMS itu banyak ya, investasi Anda butuh dana atau investasi cepat tanpa risiko segala macam itu banyak. Tapi kita kembali lagi sih sebagai manusia yang bisa berpikir, ini bukan berarti aku merendahkan teman-teman yang pernah ikut, bukan. Akan tetapi kita kembali lagi ke hakikat manusia yang punya akal pikiran, kita harus ngelihat apakah hal itu logis. Sebenarnya pertama itu aja sih, logis atau enggak. Kalau legal kan kita harus ngecek dulu ya, logis aja. Apakah kira-kira itu tuh bisa sebenarnya dilakukan? Apakah itu mustahil atau enggak sih? Zaman sekarang itu nggak ada namanya rebahan ngebawa duit, kecuali kalau Anda adalah digital creator atau Anda adalah main saham tadi ya. Tapi saham tuh sebenarnya nggak bisa dijadikan penghasilan utama sih, karena high risk high return tadi. Atau mungkin Anda adalah seseorang yang bekerja di dunia media yang mungkin kegiatan itu mengupload konten, kan konten itu berjalan walaupun kita tidur. Itu possible sih, tidur Anda menghasilkan duit. Cuman, kalau cuman mengharapkan cuan dari investasi ke aplikasi yang entah apa, yang nggak ada rimbanya, jangan deh. Iya, gitu. Logikanya begini ya, mereka menawarkan yang ini ya, modusnya ini, dengan menonton akan mendapatkan duit. Iya. Dan seolah-olah begini, ngapain mesti bekerja? Nonton-nonton aja di rumah kita dapat duit. Gitu. Dari situ sudah nggak logis kan? Itu nggak logis. Dan ini sebenarnya menjadi racun bagi para generasi muda kita. Gimana ini Reski menanggapinya? Ini bagi itu tadi kaum rebahan gitu, mungkin rebahan, malas gitu, malas beraktivitas, malas keluar untuk mencari pengalaman-pengalaman baru seperti itu. Nah, jika sudah kita terlanjur berkecimpung ke dalam
investasi bodong. Nah, di sini kita ada OJK, kita bisa langsung lapor jika itu sudah tidak logis di akal gitu. Mungkin itu. Iya, oke. Mungkin saran ini kepada para milenial kita di Provinsi Jambi agar tidak terjebak dengan modus yang seperti ini. Saran yang pertama seperti yang aku ucapin tadi di awal banget, nggak aku bosan-bosan ngomong, aku nggak bosan, 2L. Dia legal kah atau dia logis atau enggak kah? Itu yang harus pertama dilihat. Terus teman-teman, kita jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencari gitu kan. Misalnya kayak ada aplikasi baru nih bisa ngasilin duit, kita cari tahu tentang aplikasi itu. Atau kalau aku ini siasat pribadi aku nggak akan mempercayai aplikasi apapun yang iming-imingnya bisa menghasilkan duit secara cepat. Mau itu nanti dia terdaftar di OJK atau enggak kah, tapi aku yakin dia pasti nggak terdaftar di OJK gitu loh Mbak. Karena iming-iming yang nggak logis itu nggak akan ada, nggak akan itu tuh hal mustahil yang kita capai gitu kan. Karena kita mau menghasilkan uang, mau dapetin uang itu harus bekerja, harus berusaha, istilahnya harus berusaha. Bukan bekerja secara formal tapi berusaha. Kalau misalnya kerjanya cuma nonton dapat duit ya semua orang jadi kaya. Nah gitu. Ya, silakan dari Reski. Kalau dari Reski sendiri yang di sini tugas kami di sini adalah mengedukasi. Nah, mungkin mengedukasi ini jalan kedua. Jalan pertama itu adalah dengan diri kita sendiri pribadi. Yang pertama sudah dibahas sama Taskia itu adalah belajar. Nah, kita sudah belajar dari TK, belajar 1 tambah 1 itu berapa, sudah tahu gitu kan, 2. Nah, dari sini kita belajar. Kita belajar dulu apakah ini legal atau logis, dan apakah ini baik atau tidak untuk kita ke depannya. Misal gini, kita main saham. Tapi kita nggak tahu nih, kalau kita basing beli, ini, itu kan bisa dibilang, ada orang bilang judi atau ini atau apapun itu kan. Tapi kalau kita belajar, paham tentang suatu perusahaan, kita paham, kita juga pasti ya bisa dapat cuan walaupun memang dalam jangka waktu yang panjang. Intinya satu tadi sih, belajar, dan belajar. Dan belajar, ya. Oke. Tribuners, ini ada 2 pertanyaan dari yang masuk ke sosial media Tribun Jambi. Nanti akan dijawab oleh Bapak Endang dari OJK dan Bapak Ilian dari Polda Jambi. Terima kasih Taskia dan Reski atas waktunya dan saran-sarannya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Jambi umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.